Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari yang namanya berteman, berkeluarga dan yang tak kalah pentingnya adalah bertetangga. Seni merawat pagar, membangun surga kecil, mulai dari tetangga sebelah, benteng bernama rumah, gerbang bernama tetangga. Saudaraku sekalian, pernahkah Anda berhenti sejenak di depan rumah Anda? Setelah seharian berjuang di luar sana, Anda memandang bangunan itu, tempat Anda pulang, tempat Anda menaruh lelar, tempat di mana keluarga terkasih menunggu. Rumah kita adalah benteng kita, sebuah istana pribadi di tengah riuh rendahnya dunia. Di dalamnya, kita merasa aman, nyaman, dan menjadi diri kita sendiri. Namun, mari kita luaskan pandangan kita sejenak, lihatlah ke kiri, ke kanan, ke seberang jalan. Di sana berdiri benteng-benteng lain, rumah-rumah lain, yang dihuni oleh jiwa-jiwa lain, yang sama seperti kita. Mereka juga mencari keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Mereka adalah tetangga kita. Kita seringkali lupa bahwa seberapapun kokohnya benteng kita, ia tidak berdiri di ruang hampa. Ia berdiri di sebuah lingkungan, sebuah ekosistem sosial, dan dalam ekosistem ini, tetangga bukanlah sekadar hiasan pemandangan, mereka adalah penjaga gerbang tak resmi dari benteng kita, mereka adalah cerminan pertama dari dunia luar yang kita temui setiap pagi, dan wajah terakhir dari komunitas yang kita lihat sebelum terlelap. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung lebih dalam. Bukan tentang bagaimana menindihkan tembok pagar kita, tetapi tentang bagaimana membuka gerbang hati kita, tentang sebuah seni yang sering terlupakan di zaman yang serba individualistis ini. Seni hidup rukun dengan tetangga. Bagian 1. Mengapa harus peduli? Bukankah hidup ini milikku sendiri? Di tengah kesibukan mengejar karir, mengurus keluarga, dan memenuhi target-target pribadi, pertanyaan ini mungkin muncul. Mengapa saya harus repot-repot memikirkan tetangga? Bukankah saya sudah punya cukup banyak urusan? Ini adalah pertanyaan yang wajar, namun menyimpan kekeliruan mendasar tentang hakikat kehidupan. 1. Karena kita adalah makhluk sosial, bukan pulau yang terpencil. Sejak lahir, fitrah kita adalah terhubung. Kita tidak dirancang untuk hidup sendiri. Seorang filsuf Yunani kuno, Aristoteles, menyebut manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang bermasyarakat. Kebahagiaan sejati kita tidak akan pernah lengkap jika kita meraihnya sendirian sambil mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh subur dan tinggi, namun di sekelilingnya adalah tanah yang gersang dan pohon-pohon lain yang mati. Apakah itu sebuah keindahan? Tidak, keindahan sejati adalah ketika ia menjadi bagian dari hutan yang rimbun dan hidup. Begitu pula dengan kita. Kesuksesan dan kebahagiaan kita akan terasa lebih bermakna ketika kita menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan harmonis. 2. Karena tetangga adalah garis pertahanan pertama. Mari kita berpikir praktis. Ketika musibah datang tanpa diundang, siapakah yang paling mungkin menolong kita pertama kali? Ambulans butuh waktu, polisi butuh waktu, keluarga yang tinggal di kota lain butuh waktu, tetapi tetangga, mereka hanya berjarak beberapa langkah. Saat ada asap mengepul dari atap rumah kita karena korsleting listrik, siapakah yang akan berteriak dan mengetuk pintu kita dengan panik? Saat kita terjatuh di kamar mandi dan tak ada seorang pun di rumah, siapakah yang mungkin mendengar rintihan kita? Saat ada orang asing yang mencurigakan mengintai rumah kita di tengah malam, siapakah mata pertama yang mungkin mengawasinya? Tetangga adalah sistem peringatan dini kita. Mereka adalah pertolongan pertama pada kecelakaan versi kehidupan nyata. Mengabaikan mereka sama saja dengan membiarkan benteng kita tanpa penjaga sama sekali. Hubungan baik dengan tetangga adalah investasi terbaik untuk keamanan dan ketenangan jiwa kita. 3. Karena kedamaian batin dimulai dari lingkungan yang damai, hidup bertetangga yang penuh konflik adalah sumber stres yang luar biasa. Setiap kali keluar rumah, Anda harus menahan napas, berharap tidak berpapasan dengannya. Setiap kali mendengar suara dari rumah sebelah, hati Anda langsung berdebar cemas, energi mental kita terkuras habis oleh permusuhan yang sepele, masalah parkir, suara berisik, atau sampah yang salah letak. Sekarang, bandingkan dengan ini. Anda keluar rumah di pagi hari, disambut dengan senyuman tulus dan sapaan selamat pagi dari tetangga. Anak-anak Anda bisa bermain dengan aman di halaman, karena Anda tahu, mata-mata yang peduli ikut mengawasi mereka. Saat Anda pergi berlibur, Anda bisa menitipkan rumah dengan tenang, karena tahu tetangga akan sesekali meliriknya. Kedamaian seperti ini tidak ternilai harganya,
Ia adalah jaring pengaman emosional yang membuat rumah kita benar-benar terasa seperti surga. Bagian 2, seni membangun jembatan, bukan tembok. Jika kita sudah sepakat tentang mengapanya, sekarang mari kita bicarakan bagaimananya. Membangun hubungan baik tidak memerlukan biaya mahal atau usaha yang luar biasa. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten, yang ditanam dengan niat tulus. 1. Mulailah dengan senyum dan sapaan. Ini adalah fondasi paling dasar. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah senyuman. Ia adalah bahasa universal yang mengatakan, "Saya melihat Anda, saya mengakui keberadaan Anda, dan saya tidak punya niat buruk." Sebuah sapaan sederhana seperti pagi, Pak, atau mari, Bu, adalah benih pertama dari keakraban. Ia memecah kebekuan dan membuka pintu untuk interaksi lebih lanjut. 2. Berbagi adalah wujud kepedulian. Anda baru saja membuat kue yang lezat. Sisihkan beberapa potong untuk tetangga sebelah. Pohon mangga di halaman Anda berbuah lebat. Bagikan rezeki itu kepada mereka. Berbagi bukan soal nilai barangnya, tetapi soal pesannya. Pesan itu berbunyi, Anda ada dalam pikiran saya ingin berbagi kebahagiaan dengan Anda. Tindakan kecil ini memiliki dampak emosional yang sangat besar. 3. Menjadi tetangga yang bertanggung jawab. Hubungan baik adalah jalan dua arah. Sebelum menuntut hak, penuhi dulu kewajiban kita. Jadilah tetangga yang menyenangkan untuk ditinggali di sebelahnya. Jaga kebersihan di depan rumah kita. Parkirlah kendaraan dengan benar. Jangan menghalangi jalan atau gerbang orang lain. Jika ingin mengadakan acara yang mungkin menimbulkan suara bising, beritahu tetangga sebelumnya sebagai bentuk penghormatan. Kendalikan hewan peliharaan kita. Sikap saling menghormati dan tenggang rasa adalah perekat terbaik dalam hubungan bertetangga. 4. Tawarkan bantuan. Jangan menunggu diminta. Lihat tetangga Anda sedang kesulitan mengangkat barang berat dari mobilnya. Tawarkan bantuan. Dengar kabar tetangga Anda sedang sakit. Tanyakan apa yang bisa Anda bantu. Mungkin sekadar membelikan makanan atau obat. Sifat proaktif dalam menawarkan bantuan menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli, bukan sekadar basa-basi. 5. Lapangkan dada untuk memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna. Akan ada saatnya terjadi kesalahpahaman. Mungkin anak mereka tidak sengaja memecahkan pot bunga kita, atau mungkin musik mereka terdengar terlalu keras suatu malam. Di saat seperti ini, pilihlah jalan damai, bicarakan baik-baik dengan kepala dingin, dan yang terpenting, lapangkan dada untuk memaafkan. Menyimpan dendam atas masalah sepele hanya akan meracuni hati kita sendiri dan merusak suasana lingkungan. Penutup, investasi terbaik untuk masa depan saudaraku. Pada akhirnya, hidup rukun dengan tetangga bukanlah sekadar norma sosial atau kewajiban moral. Ia adalah sebuah investasi untuk ketenangan batin kita, investasi untuk keamanan keluarga kita, investasi untuk masa depan anak-anak kita, agar mereka tumbuh di lingkungan yang mengajarkan empati, kerjasama, dan kehangatan. Kita hidup di zaman di mana teknologi membuat kita bisa terhubung dengan orang di ujung dunia, namun seringkali membuat kita merasa asing dengan orang yang hanya terpisah oleh dinding. Mari kita ubah narasi ini. Mari kita lihat pagar rumah kita bukan sebagai garis pemisah, tetapi sebagai titik temu. Mari kita tanam benih kebaikan, sapaan, dan kepedulian di halaman kita sendiri. Sirami ia setiap hari dengan konsistensi dan ketulusan. Lambat laun, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, yang menaungi tidak hanya rumah kita, tetapi juga rumah-rumah di sekitar kita, menciptakan sebuah hutan komunitas yang sejuk dan menenangkan. Membangun dunia yang lebih baik tidak harus dimulai dari hal-hal besar di panggung dunia. Ia bisa dimulai dari langkah sederhana di depan teras rumah kita. Mari kita mulai hari ini dari pagar rumah kita sendiri untuk membangun surga kecil kita. Satu sapaan dan satu senyuman pada satu waktu. Karena rumah yang paling membahagiakan bukanlah yang paling megah, tetapi yang dikelilingi oleh tetangga yang ramah dan hati yang damai. Terima kasih.